Siji, loro, telu. Masuk. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk jam kedua ini saya memasuki kelas ini untuk mengajarkan kalian tentang mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk kali ini saya absen dulu ya. Untuk hari ini siapa yang nggak masuk? Vela gak masuk, Pak. Oh, Vela. Terus siapa lagi? Bima. Iya. Terus? Bima gak ada keterangannya. Oh, Bima Alfa. Iya. Terus yang Vela tadi? Sakit. Sakit. Baik, untuk yang lainnya masuk ya? Iya. Baik, untuk setelah absen sebentar. Untuk pelajaran kali ini saya akan memperkenalkan kalian dengan pelajaran yang pertama, mengenal artikel ilmiah populer. Nah, sebelumnya di sini ada yang sudah tahu tentang artikel ilmiah populer atau tentang artikel? Belum ada yang tahu? Nah, kebanyakan kan kalau artikel ini dapat kita temukan di media sosial atau majalah atau koran. Masa kalian nggak ada yang tahu? Belum tahu namanya apa. Belum tahu namanya, tapi sedikit-sedikit sudah tahu ya atau pernah baca mungkin kalian. Iya. Nah, untuk selanjutnya sebelum saya membahas lebih lanjut tentang pengertian artikel ilmiah populer, saya akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian artikel ilmiah populer. Yang kedua, peserta didik dapat memahami struktur, ciri-ciri, tujuan, bahasa yang digunakan, dan langkah menulis artikel ilmiah populer. Nah, untuk yang ketiga, peserta didik dapat memahami apa saja isi dari struktur artikel ilmiah populer. Nah, seterusnya saya harap setelah kalian memahami atau mempelajari pembelajaran hari ini, saya harap kalian dapat untuk mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kita lanjut ke selanjutnya. Yang pertama, di sini ada pengertian artikel ilmiah populer. Bisa tolong dibaca untuk pengertian artikel ilmiah populer. Ayo dibaca bareng-bareng. Tulisan yang membahas ilmu pengetahuan dengan bahasa sederhana sehingga mudah dipahami masyarakat umum. Bersumber dari fakta, mengandung informasi, disajikan secara menarik, mudah dipahami pembaca. Nah, itu adalah pengertian dari artikel ilmiah populer. Untuk lebih jelasnya atau lebih ringkasnya, artikel ilmiah populer itu adalah tulisan yang membahas tentang ilmu pengetahuan dengan menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami masyarakat. Selain menggunakan tulisan yang sederhana dan membahas ilmu pengetahuan, artikel ilmiah populer juga harus bersumber dari fakta. Bersumber dari fakta ini seperti kejadian nyata atau suatu peristiwa yang nyata. Yang kedua ada mengandung informasi. Selain bersumber dari fakta, artikel ilmiah populer juga harus mengandung informasi. Informasi apa? Informasi yang dapat didapat oleh masyarakat yang membaca atau orang-orang yang membaca artikel kalian. Yang ketiga, disajikan secara menarik. Nah, ini juga penting untuk artikel ilmiah populer. Untuk artikel ilmiah populer juga harus disajikan dengan baik agar menarik minat para pembaca. Yang terakhir atau keempat, mudah dipahami pembaca. Nah, selanjutnya ini mudah dipahami pembaca agar pembaca itu tidak sulit untuk membaca artikel kita dan mudah memahami artikel kita. Untuk pengertian artikel ilmiah populer di sini ada yang ingin tanyakan? Saya Pak, saya mau tanya. Ya, silakan. Ilmiah itu apa sih, Pak?
Oh, ilmiah. Ilmiah itu sesuatu yang kita teliti. Contoh, kita mau meneliti tentang sebuah contoh sebuah peristiwa atau tentang kesehatan. Nah, di dalam kesehatan tersebut kita akan meneliti lebih lanjut tentang kesehatan. Nah, setelah kita meneliti suatu kesehatan tersebut, kita memasukkan ke dalam artikel ilmiah populer. Kita masukkan ke dalam, nanti untuk selanjutnya ada struktur, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Ada yang ingin tanyakan lagi? Tidak. Kalau begitu saya lanjut ke selanjutnya ya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya ada struktur artikel ilmiah populer. Struktur artikel ilmiah populer di sini ada yang pertama ada judul. Judul di sini harus dibuat dengan secara yang pertama menarik, singkat dan sesuai isi. Kalau kalian ingin membuat judul artikel ilmiah populer, kalian harus membuat judul yang sangat menarik. Agar apa? Agar diminati oleh pembaca. Sebelum kalian atau pembaca ingin melihat artikel kalian, dia akan melihat judul kalian dulu. Nah, setelah dia melihat judul kalian dan dirasa menarik, dia akan terus meneruskan membaca artikel kalian. Yang kedua, singkat. Setelah menarik, judul kalian juga harus singkat, tidak harus bertele-tele. Dan yang selanjutnya sesuai isi. Judul kalian juga harus sesuai isi agar setelah membaca artikel ilmiah kalian, pembaca tidak bingung, kenapa kok judulnya beda dengan isi. Nah, seharusnya harus sesuai dengan isi. Yang kedua, di sini ada pendahuluan. Pendahuluan di sini adalah memperkenalkan topik. Memperkenalkan topik ini seperti tadi, contohnya artikel ilmiah ya, membahas tentang kesehatan. Kalau di sini pendahuluan memperkenalkan topik, jadi kita membahas tentang kesehatan. Boleh itu dari definisi kesehatan atau ciri-ciri kesehatan itu kayak gimana, terus bentuknya itu gimana. Nah, itu ada di pendahuluan. Kita membahas tentang pengertian maupun yang lain-lain tentang kesehatan. Nah, terus yang ketiga ini ada isi. Isi ini penjelasan utama atau fakta. Nah, di dalam isi ini kita membahas lebih lanjut tentang tadi, contohnya kesehatan. Kita membahas tentang kesehatan, dampak manfaat kesehatan bagi tubuh atau yang lain-lain. Nah, selain penjelasan kita harus memasukkan fakta. Faktanya di sini adalah contohnya kalau kita memasukkan fakta, kita harus memasukkan peristiwa atau kejadian yang langsung atau benar-benar terjadi. Contohnya tadi kan kesehatan. Kita bisa mengambil sampel dari rumah sakit atau klinik atau dari manapun. Kita bisa melakukan observasi atau yang lain-lain. Nah, untuk yang terakhir, keempat, penutup. Penutup di sini adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran ini kita menyimpulkan sesuatu yang tadi kita simpulkan bagaimana, atau kita kasih saran atau pesan-pesan terhadap artikel kita agar pembaca itu lebih memahami apa yang ada di isi artikel tersebut. Untuk struktur artikel ilmiah di sini ada yang ditanyakan? Tidak, Pak, sudah jelas. Sudah ya? Saya lanjutkan. Terus selanjutnya di sini ada ciri-ciri artikel ilmiah populer. Di sini ciri-cirinya ada yang pertama, bahasa sederhana dan komunikatif. Apa itu bahasa sederhana dan komunikatif? Bahasa sederhana itu bahasa yang tidak bertele-tele. Terus bahasa yang komunikatif. Bahasa yang komunikatif itu bahasa yang dapat membuat pembaca itu lebih merasa nyaman untuk membaca sebuah artikel kita. Terus yang kedua, berdasarkan fakta dan data. Selain ada faktanya, kita juga harus memasukkan data. Data-data tersebut harus bersifat fakta. Terus yang ketiga, topiknya dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, di sini letaknya. Artikel ilmiah populer kan beda dengan artikel yang lain. Artikel ilmiah populer ini artikel yang lebih
ringkas atau lebih singkat dan mudah dipahami dan tidak menggunakan bahasa yang bertele-tele. Kenapa topiknya harus diambil dari kehidupan sehari-hari? Ya agar lebih relevan dengan apa itu artikel ilmiah populer dan juga untuk pembaca yang membaca artikel kita. Terus selanjutnya tidak terlalu panjang. Beda dengan artikel ilmiah. Artikel ilmiah populer ini beda dengan artikel ilmiah karena artikel ilmiah populer ini kita membuat artikel tidak menggunakan referensi atau apa ya? Contohnya kayak kita mengambil dari jurnal lain atau apa gitu, tidak usah. Kita hanya menggunakan dari data atau fakta lapangan yang kita ambil. Nah, jadi kalau kita membuat artikel ilmiah populer tidak harus terlalu panjang. Terus selanjutnya bertujuan memberi pengetahuan. Selain tidak terlalu panjang, artikel kita harus memberi pengetahuan bagi pembaca. Selanjutnya tidak menggunakan istilah ilmiah yang rumit. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, artikel ilmiah populer ini tidak harus menggunakan istilah-istilah ilmiah atau yang lain-lain agar pembaca tidak lebih susah membaca artikel kita. Karena target artikel ilmiah populer kita itu pembacanya seperti orang-orang di media sosial yang tidak hanya mencari sebuah informasi pendek gitu. Jadi kita tidak harus memasukkan istilah ilmiah-ilmiah yang membuat pembaca itu bingung. Nah, untuk ciri-ciri artikel di sini ada yang ingin tanyakan?